Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks besok, dan juga ada 7 saham di sektor consumer yang akan saya analisa. Ada ICBP, kedua INDF, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, dan ketujuh AISA. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini indeks cukup bagus ya. Sesi awal dibawa naik dan terus di zona hijau. Sayangnya penutupannya dibawa turun ke harga 5.841, naik 0,47%. Tadi naiknya 1% lebih. Sayangnya di penutupan dibawa turun. Dan transaksi hari ini cukup luar biasa, 21,4 triliun. Jadi transaksinya hari ini sangat besar ya. Kalau dilihat dari asing, hari ini net sell di 89 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG sesi akhir dibawa turun dan terlihat ISG malah membuat candle hammer terbalik. Dengan kondisi seperti ini ya, walaupun memang ada base dan ISG masih tutup di atas resisten base-nya, potensi besar besok bisa koreksi dulu, menutup gap yang menganga ini ya. Gapnya ada di sekitaran 5.820. Tapi kalau ISG besok bisa rebound kembali, bagus, dan bagusnya lagi bisa tutup di atas 5.920. Tapi kalau naik ke 5.920 harus naik 1,5% ya untuk ISG. Apakah mampu? Ya kalau besok, yang penting besok rebound aja dulu, bisa ke 5.880 cukup bagus, dan hari Senin baru breakout 5.900 ya. Tapi kalau besok malah koreksi ya, ISG bisa menutup gap dan bisa mengarah ke supportnya lagi 5.730. Jadi seperti itu pandangan saya tentang ISG ya. Jadi semoga aja besok ISG naik lagi ya, atau melanjutkan kenaikan hari ini, walaupun hari ini dibawa turun di sesi akhir. Seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ICBP yang hari ini ditutup naik tipis 1,22% ke harga 8.275. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP breakdown dari 8.300, tapi bagusnya walaupun nggak penuh ya, ini bisa terindikasi pola Morningstar. Di tengahnya ini doji, dan di hari ini dia rebound. Dan terlihat ICBP masih di dalam pola Bollinger Wedge-nya ya. Lihat, masih aman menurut saya dan juga bagus. Karena ini dia bisa dikatakan ya dekat hampir mantul dari support atau trend line downtrend Bollinger Wedge ini. Jadi ya kuncinya emang 8.400 harus di breakout oleh ICBP kalau mau aman. Kalau enggak ya arahnya bisa ke bawah lagi. Dan apakah penurunannya akan ke bottomnya di Mei 2020 di area 8.000? Ya bisa aja. Kalau dilihat histori sebelumnya nih, terlihat ICBP membuat base di range harga supportnya 8.000 dan resistennya 9.000. Jadi ada 1.000 poin. Ya kalau dari support 8.000 ya sekitar 12% upside-nya ya. Kalau dilihat ini penurunannya harusnya sudah mulai terbatas ya. Kalaupun turun ya paling-paling ke 8.000. Dan ini ICBP makin murah karena semakin turun semakin murah. Dan kalau dilihat area base ini ya udah mulai nyicil. Seharusnya kalaupun dia turun lagi ke 8.000, cicil lagi di bawah. Skenario terburuk ya jebol 8.000 cut loss. Tapi kalau dengan kondisi sekarang, kalau Bapak Ibu juga nggak perlu trading dan nggak mau cari cuan cepat juga ya nggak masalah. Hold aja terus ICBP. Potensi akhir tahun 10.600 ini kemungkinan besar bisa dicapai. Dari harga sekarang upside-nya 28%. 7 bulan lumayan lah di saham consumer. Jadi seperti itu skenario-nya. Tapi kalau Bapak Ibu yang swing trade juga mau take profit dekat ya bisa 12% dapat. Mungkin ya 1-2 bulan ke depan potensinya bisa ke 9.000 untuk ICBP kalau melihat histori sebelumnya ya. Jadi seperti itu untuk ICBP. Harga sekarang masih murah dan juga bagusnya volume ICBP meningkat 2 hari
ini harusnya besok bisa breakout kalau market mendukung ya. Tapi kalau market koreksi lagi ya udah biarin aja. Kalau Bapak Ibu mau nyicil dulu beli ya boleh nyicil. Nanti tambah di bawah. Kalaupun Bapak Ibu mau lump sum misalnya 20% portofolio atau 25% portofolio ya beli aja harga sekarang, simpan dan hold. Gak perlu mantau market, tunggu aja. Potensi besar ICBP ya profit. Akhir tahun dijamin profit ya, target 10.600. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan di tangan masing-masing. Silahkan dianalisa kembali, kalau cocok ya boleh dibeli. Kalau dilihat harusnya bagus karena CBP juga ya bisa dikatakan ini pola Morningstar ya. Kalau candle besok mampu nggak breakout 8.400. Kalau ke 8.400 harus naik 125 poin, 1,5% aja dia bisa breakout. Ya bisa lah, menurut saya potensi bisa ICBP. Semoga aja kalau nggak besok ya minggu depan bisa tutup di atas 8.400, itu cukup bagus untuk ICBP ya. Seperti itu untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham kedua, ada INDF yang hari ini ditutup terkoreksi 0,79% ke harga 6.250. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF didistribusi ya, nilai warna merah lebih besar dari warna hijau. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF hari ini volumenya besar tapi turunnya biasa aja ya. Semoga ya dipertahankan. Ini memang ada support minor area ini nih. Nih, kalau dilihat nah ya area ini ya. Nih. Jadi ini bisa dikatakan support minor sebelum INDF turun lebih dalam. Jadi harusnya INDF mempertahankan supportnya di area 6.250 sampai 6.300 ini. Kalau ini di breakdown ya arahnya bisa ke 6.000 lagi. Jadi kalau dilihat ini kan terindikasi double top, dan secara teori dari neckline ke atas harus sama penurunannya. Ya harusnya penurunannya sampai sini aja. Jadi kalau market mendukung besok bisa aja INDF rebound. Dengan harga sekarang di 6.250 INDF cukup murah. INDF bisa dikatakan sangat murah karena di bawah harga wajarnya. Dan kalau dilihat dari teknikalnya, kalau ditarik ini dari atas, ya memang kalau mau uji neckline-nya ini dia harus ke bawah dulu ya. Apakah ke bawah atau sampai 6.250. Tapi kalau INDF ini ke bawah sampai 6.060 lagi, menurut saya potensi bagus, mending tambah. Kalau misalnya ada yang mau nyicil dari harga 6.250 ya tambah lagi di bawah karena INDF juga masih murah. Dan target akhir tahun kalau dilihat histori sebelumnya bisa ke 8.000 lagi ya. Dari harga sekarang upside-nya ya lumayan 20-30%. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau untuk swing trade sebulan ke depan ya target saya INDF ke 6.800 ini bisa. Jadi yang swing trade boleh nyicil tambah lagi di bawah ya. Harusnya ini dipertahankan. Jadi seperti ini skenarionya. Kemungkinan juga INDF akan reject dulu atau retest 6.060 kalau turun dari 6.250. Penglihatan saya kalau saya lihat ya nggak turun. Kalau ditarik ini dari bawah ya seperti ini. Harusnya memang ada pantulan di area ini. Tapi kalau harus jebol ya INDF akan retest trendline downtrendnya ini. Ya setelah dia breakout di tanggal 22 Maret, dia setway gagal breakout 6.800, dia turun lagi. Dia retest, kalau ini mantul harusnya seperti ini bisa juga. Nanti baru INDF ke sini ya. Langsung ke sini, nggak ke sini lagi ya. Bisa langsung ke sini dia. Paling kalaupun gagal sini, dia ke sini aja, nggak jauh. Nah, paling sini baru naik lagi. Skenarionya bisa seperti ini juga. Sekarang itu gambaran saya ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngikutin gambar saya ini ya silahkan strateginya bagaimana. Apakah nyicil dulu? Kalau turun tambah di bawah. Kalau breakdown dari 6.060 bisa nggak? Bisa aja. Kalau market crash ya. Kalau ISG masih di 5.730 ini dipertahankan, ya harusnya INDF yang mentok-mentok 6.000 ini aja penurunannya. Jadi seperti itu untuk INDF. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada UNPR yang hari ini ditutup naik 2,64% ke harga 5.825. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya UNPR diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNPR cukup bagus karena ini bisa dikatakan volume mulai muncul di area ini. Bisa juga ini akan membentuk double bottom
Ini bottom 1, ini bottom 2. Harusnya seperti itu, dan targetnya UNPR bisa ke 6.440. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang, masih potensi 10%. Semoga Juni target ya saham-saham consumer bisa rebound di Juni. Jadi minggu depan ya. Kalau dilihat dari INDF juga ICBP ini udah di area bottom dan sinyalnya mulai bagus. Ini sudah membentuk Morningstar. Ini juga volume besar dan sahamnya nggak breakdown, dan ini UNPR juga mulai menarik, mulai dikumpul. Kalau ini dihapus dulu double bottomnya, ini kan terlihat juga UNPR udah keluar dari area base-nya. Nah, dia breakout area base-nya ini. Resistennya 5.750 ya. Kita genapkan aja 5.750 dan UNPR breakout dengan volume. Jadi ini memberikan sinyal bagus. Harusnya UNPR bisa naik dan semoga minggu depan UNPR bisa lanjut terdekat uji 6.000. Kalau itu mampu dilewati, UNPR ke 6.440. Bagi Bapak Ibu yang mau simpan UNPR untuk midterm 3-6 bulan, harga sekarang masih bisa mulai nyicil. Nyicil aja. Kalau skenario-nya turun dulu ya tambah lagi di bawah. Kemungkinan ya ini akan dipertahankan 5.500-nya. Kita lihat juga indikator MACD sudah membentuk golden cross dan sangat tajam mengarah ke atas. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Volume hari ini saat breakout resisten besar. Harusnya lanjut untuk UNPR. Kalaupun harus koreksi ya paling retest resistennya ini. Resisten base-nya ini di 5.750. Dia retest kemudian mantul lagi. Bisa seperti itu ya. Jadi nggak perlu takut lah. Harga UNPR juga sangat murah dan target akhir tahun 8.400 masih bisa untuk UNPR. Upside-nya dari harga sekarang 40%, semoga ya dikasih UNPR 40% akhir tahun. Jadi seperti itu untuk UNPR. Yang penting UNPR ini breakout aja dulu dari 6.400 ini aman ya. Ini bisa dikatakan juga base-nya. Ya kuncinya memang 6.750 kalau mau naik lebih tinggi. Tapi bisa aja nanti UNPR breakout dan dia sideways dulu di area base-nya ini. Jadi seperti itu untuk UNPR. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada HMSP yang hari ini ditutup di harga 1.290 naik 1,57%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya HMSP masih didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP sinyal MACD-nya cukup bagus, sudah membentuk golden cross di area oversold dan bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume meningkat, sayangnya HMSP gagal breakout 1.300. Sempat menyentuh harga 1.305 tapi dibawa turun. Nggak masalah menurut saya asalkan besok bisa kembali ke 1.300. Kalau besok HMSP tutup di atas 1.300 cukup bagus. Menurut saya arahnya potensi ke atas menguji EMA 60-nya di 1.350. Jadi HMSP juga sudah mulai bagus ya sinyalnya. Tapi memang kalau mau titik aman pertama HMSP ini di 1.300. Ya semoga bisa tutup di 1.300 minimal. Besok harus naik. Ya naik tipis saja, naik 1%, 2% juga masih bagus HMSP untuk besok ya. Tapi kalau ternyata koreksi bisa aja dia turun untuk menutup gap di 1.270-nya ini. Jadi seperti itu. Untuk HMSP jangka menengah sampai akhir tahun ya semoga aja 1.650 dulu lah dicapai. Upside-nya 26% ya. Jadi seperti itu. Untuk target saya HMSP terlalu tinggi kalau ke 1.800 ya. 1.600 ya semoga bisa di akhir tahun 1.650. Bagi Bapak Ibu yang punya dari atas ya hold aja. Tapi bagi Bapak Ibu yang punya harga di atas 2.000 ini perlu waktu lebih lama ya. Dan terlihat juga ini HMSP kan area konsolidasinya sini nih. Supportnya 1.300, resistennya 1.970. Dan ini kan lagi proses, memang arahnya terus turun ya. Kalau mau aman memang HMSP harus kembali dulu ke 1.300. Kalau Kompim breakout 1.300 menurut saya cukup aman. HMSP arah terdekat untuk swing trader 1.400, 1.500 ini. Ya kalau dia breakout 1.300, arahnya 1.400 resisten pertama dan 1.500 resisten kedua. Jadi seperti itu untuk HMSP. Kalau Bapak Ibu yang mau spekulasi buy ya nunggu dia breakout aja 1.300 lebih aman menurut saya. Cut loss kalau turun ya cut lossnya kalau turun dari 1.200 cut loss saja 7% dan target
profitnya sama 1407%. Jadi seperti itu ya. HMSP ini kalau yang mau trading coba belinya buy on breakout aja 1300. Seperti itu untuk HMSP. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada GGRM yang hari ini ditutup malah terkoreksi 0,6% ke harga 32.900. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, GGRM didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM ini dia lagi membentuk area base ya. Apakah sudah aman? Kalau dilihat histori sebelumnya, GGRM sudah di area support bottom 18 Maret 2020. Walaupun memang ada shadow sampai 30.000, tapi ya bisa dikatakan bottomnya di 32.900. Dan ini bottom semenjak 2013 ya. Jadi 8 tahun yang lalu. Dan 8 tahun yang lalu GGRM membuat double bottom. Bisa aja ini juga membuat double bottom lagi. Memang kalau mau aman GGRM harus kembali ke 36.000. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau beli harga sekarang, ya nggak masalah, simpan untuk akhir tahun. Tapi ini disclaimer on ya, karena market nggak ada yang tahu. Tapi dengan kondisi sekarang GGRM saham murah di bawah harga wajarnya. Kalau GGRM ini balik aja ke 54.000, harga sekarang udah cuan sekitar 70%. Apakah bisa? Kemungkinan bisa. Ya kalau nggak akhir tahun, awal tahun depan. Tapi keputusan di tangan masing-masing ya. Dan juga namanya market juga kita nggak tahu. Jadi harus punya strategi. Walaupun targetnya bisa ke 54.000, tapi kalau kondisi market kurang mendukung, kalau Bapak Ibu juga sudah pegang yang investasi ya sambil dicek laporan keuangan, bagaimana fundamentalnya. Kalau tetap bagus ya tetap bisa hot aja ya. Karena memang harga sekarang sangat murah untuk GGRM. Ya, seperti itu untuk GGRM. Bagi Bapak Ibu yang mau lebih aman, kalau mau beli GGRM ya nunggu GGRM ini sudah di atas 36.000. Tapi kalau naik ke 36.000, Bapak Ibu sudah kehilangan ya sekitar 10%. Kalau mau trading, beli di harga sekarang ya cut loss saja kalau turun dari 30.500. Terus cut loss saja kalau turun dari 30.500. Itu dengan kondisi kerugian di 7,57% dan target profit terdekat 36.000 sekitar 9%. Tapi kalau mau public out, hold aja, GGRM akan lanjut naik sampai 40.000. Jadi seperti itu untuk GGRM. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang hari ini ditutup naik tipis 1,16% ke harga 2.600. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Mayor biasa aja ya antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor sepertinya ditarik naik ya, karena tadi saya lihat Mayor ini masih merah di sekitaran 2.550, tapi penutupan ternyata ditarik naik. Kalau kondisi seperti ini, tarikan naik dan volume meningkat, indikator MACD juga membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Sepertinya masih berpeluang naik. Mayor menguji 2.660, menguji resistennya. Kalau dilihat juga Mayor sudah membuat swing low barunya di 2.480 ya, bisa dikatakan nantinya ini akan naik lebih tinggi ya. Jadi kuncinya Mayor ini 2.660 harus di breakout dan confirm kalau mau melanjutkan kenaikan sampai 2.900. Menguji resisten sideway-nya yang 2 kali diuji gagal breakout di Desember dan di Januari ini ya. Jadi ke situ kuncinya memang 2.660 dan ini lihat. Jadi seperti itu, bisa aja Mayor nanti gagal breakout, dia turun dulu, uji trendline, terus naik lagi. Nah, bisa seperti itu juga skenario-nya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah punya ya sesuaikan aja ya bagaimana cara Bapak Ibu agar menjaga profit yang sudah didapat. Misalnya Bapak Ibu yang kemarin atau sebelumnya sudah beli di harga bawah, ya pasang trailing stop, jaga-jaga biar profitnya nggak hilang kalau Mayor ternyata berbalik arah. Tapi kalau dilihat dengan kondisi seperti ini, harusnya Mayor bisa naik dulu ya. Uji resistennya 2.660. Indikator MACD mengarah ke atas juga ya. Bar chart di atasnya juga terbentuk, volume meningkat. Seperti itu untuk Mayor. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Aisyah yang hari ini ditutup naik 2,47% ke harga 248. Kalau dilihat transaksi asing, net
buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AISA masih didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AISA cukup bagus karena AISA sebelumnya membuat candle bullish angle pink dan hari ini melanjutkan kenaikan walaupun memang nggak ada kekuatan volume, tapi menurut saya bisa dikatakan AISA ini false breakdown. Jadi AISA masih mau mempertahankan supportnya di 240. Dengan kondisi seperti ini, sepertinya AISA juga akan melanjutkan kenaikan, menguji resisten dinamik EMA 20 dan EMA 200 di 270 dan menguji resisten sideways-nya di 270. Jadi ke sana arah AISA. Apakah bisa spekulasi buy? Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan, ya boleh aja kalau mau cut loss kalau turun dari 240 ya bisa cut loss di 230, 232 dan target profitnya terdekat 270 dan 280. Jadi seperti itu untuk AISA ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.